semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih PDKT tapi tak berujung jadian? Sini, belajar sama saya. Aduh. Kembali lagi bersama saya, dimana kali ini saya akan mengguncang dunia perdukunan, persantetan, dan persenggegeran. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja tutup pintu kamar kalian, longgarkan celana dalam, kenakan headset, dan selamat menonton. Film akan diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang membawa anaknya ke rumah seorang dukun wanita atau orang pintar, di mana anak tersebut mengalami hidung tersumbat, bibir pecah-pecah, sakit kepala, meriang, mencret, korengan, dan lain sebagainya. Penyakit itu sendiri diakibatkan karena anak tersebut mengambil sebuah perhiasan di suatu tempat keramat, itu mungkin di Gunung Rinjani atau kebun laut sana yang terkenal angker, hingga mengakibatkan anak tersebut diganggu oleh sang penunggu tempat tersebut. Sesampainya di dalam rumah saat ritual pengobatan akan dilakukan, dan tiba-tiba semua yang di sana pun kini diserang oleh makhluk tak kasat mata, hingga hal itu mengakibatkan anak tersebut lari dan terjatuh. Tak cukup sampai di sana, kini sang anak dijemput oleh makhluk tadi ke sebuah tempat yang cukup menyedihkan. Dan inilah Drag Me to the Hell. Nos vamos a encontrar nuevamente. Así. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian dan terlihat dua pasangan muda-mudi yaitu Christine dan Clay, yang dimana Christine mendatangi sang kekasih ke kantornya, lalu bertepatan dengan itu terjadi sebuah adegan penting di mana Christine memberikan sebuah koin langka kepada Clay, yang nantinya koin itulah yang akan menjadi salah satu penyebab sang sutradara memainkan skenario film ini. This is my nerdy coin collection. Thanks for thinking of me. Will you help me? Keesokan harinya di tempat kerja yaitu bank asuransi, Christine didatangi seorang nenek-nenek yang begitu menyeramkan, di mana nenek-nenek tersebut meminta bantuan supaya rumahnya tidak disita oleh pihak bank, hingga saat Christine memutuskan untuk tidak bisa membantu nenek tersebut. Akhirnya nenek itu pun kembali dengan raut wajah yang begitu menyedihkan. Scene berpindah ke tempat parkir di mana Christian berjalan dengan perasaan was-was. Keadaan yang sepi diiringi oleh suara-suara yang seperti kebanyakan film horor pada umumnya. Namun saat Christian sudah masuk ke dalam mobil, dan tiba-tiba ya, kini sang nenek sudah berada di dalam mobil. Lalu entah bagaimana sang nenek bisa masuk dengan pintu yang sudah terkunci, itu tidak dijelaskan di dalam film ini. Tapi yang jelas, saat ini adalah saat yang menebarkan. Terjadi pertarungan sengit antara nenek dan Christine, yang pertarungan tersebut sudah pasti dimenangkan oleh Christine. Dan tiba-tiba nenek tersebut kembali bangkit dengan tenaga yang tersisa, dan kini sang nenek mengutuk Christine dengan sebuah kancing baju. Ya,
kancing baju anjing. Itong sayon bellied. Who comes begging to me? Akibat kutukan itu, kini Kristen selalu diganggu oleh makhluk-makhluk aneh yang secara harfiah itu adalah kerjaannya si sang sutradara. Ya, supaya filmnya tampak keren dan menyeramkan tentunya. Esoknya Kristen mendatangi kediamannya nenek yang sudah mengutuk dirinya, di mana ternyata sang nenek ditemukan dalam keadaan sudah tewas dan kini sedang dirayakan oleh keluarga besarnya. Hingga saat setelah pulang dari sana, Kristen konsultasi kepada salah satu paranormal tentang semua yang terjadi. Dan kini Kristen harus melakukan sebuah ritual untuk menghilangkan kutukan tersebut. Ritualnya pun kini tidak muluk-muluk, di mana kali ini kucing kesayangannya yang harus menjadi tumbal. Lalu dengan sebilah pisau dia mencabik-cabik dan merobek. Kemudian setelah itu dengan berat hati ia menguburkan kucingnya tersebut. Dengan pengorbanan sang kucing, ia berharap semua akan selesai, namun ternyata esoknya Kristen dan paranormal mengadakan rapat, di mana di sini akhirnya kita akan melihat lagi sosok dukun yang dari awal scene telah gagal melawan iblis itu, dan kali ini kembali melakukan pertempuran ilmiah antara dukun dan sosok iblis dari neraka tersebut. Kini mereka pun berkumpul di salah satu ruangan khusus dan membawa seekor kambing yang nantinya akan digunakan untuk menjebak iblis dari neraka tersebut. Ritual pemanggilan roh pun dilakukan hingga saat itu terjadi. Iblis tersebut masuk ke dalam tubuhnya dukun, lalu kemudian rencana yang dari awal direncanakan terlaksana, di mana iblis itu dipindahkan kepada seekor kambing yang tadi. Namun karena tidak pernah melihat bagaimana cara orang melakukan kurban, kini sang jagal salah menebas sasaran yang membuat dirinya tergigit, dan sudah pasti iblis tersebut pindah ke tubuhnya sendiri. Untuk mengatasi kekacauan itu, sang dukun tertua kini membacakan sebuah mantra untuk mengusir iblis tersebut. Tapi naas, dirinya harus tewas sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh my God, help me! Hold on. Gosh, is she breathing? Kini Kristen harus memberikan kancing baju kutukan tersebut kepada seseorang dengan resiko si penerima itulah yang nantinya akan diteror oleh sang iblis tersebut. Saat perjalanan pulang bersama sang kekasih di jalan, kini mereka hampir menabrak seorang pejalan kaki. Hingga saat sudah sampai di rumah, terlintas di pikirannya untuk mengembalikan kutukan itu kepada sang nenek, di mana setelah sampai kuburan ia langsung menggali kuburan tersebut hanya menggunakan sebuah sekop dan diiringi derasnya hujan yang begitu lebat.
Dengan kekuatan seorang diri, ia mampu menggali kuburan tersebut untuk kemudian mengembalikan sebuah kutukan kancing baju. Lalu dengan tatapan tajamnya, Goodbye. singkat cerita, esok pun tiba. Christine bersama sang kekasih sudah tiba di stasiun Cimahi, berniat akan menghadiri acara MotoGP di sirkuit Mandalika. Lalu sebelum berangkat, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, di mana sang kekasih mengeluarkan sebuah amplop yang isinya adalah sebuah kancing baju, dan itu tertukar saat mereka akan menabrak pejalan kaki hingga sudah bisa dipastikan bahwa amplop yang dikubur bersama sang nenek berisikan sebuah koin yang diberikan oleh sang kekasih tempo hari. Tak menyangka akan hal itu terjadi, kini Christine perlahan berjalan mundur untuk kemudian terjatuh tepat di atas rel kereta api. Lalu bertepatan dengan itu, kini sang iblis dari neraka pun muncul dan film pun tamat. Ending yang sangat mengibliskan. Filmnya cukup ringan, tapi dengan sebuah masalah sepele begitu saja sudah bisa diseret ke dalam neraka. Gimana kalian yang melakukan dosa besar? Anjing, anjing. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang ingin kalian kutuk. Saya Kancing Baju undur diri, tukang sekop Irlandia.